Oke, terima kasih lagu yang baru kita dengar sebentar tadi. Sekarang masa untuk kita mendengar firman Tuhan yang dibawa oleh seorang pemuda. Biasanya pemimpin yang memperkenalkan dia, tapi saya tidak berkesempatan untuk bertanya kepada beliau. Jadi
biarlah dia memperkenalkan diri dia sendiri. Terima kasih. Terima kasih saudara Justin atas produksi tadi. Oke, nama saya Bon. Kamu boleh panggil saya Bon. Ataupun nama panjang saya Justisan Bonaris lah. Saya dengan kami semua ini berbakti melawat pada hari ini, dan saya sama Dedi saya pada hari ini ada di sini. Melancong lah dari Kuala Lumpur. Sebenarnya kami orang sini lah, American, tetapi sudah lama tinggal di Kuala Lumpur lah. So saya rasa kamu kenal juga Bang. Ada juga yang kamu kenal, orang-orang kuat PMC kan sini. Saudara Junior ada, saya punya Anti Rose pun ada juga sini, dan mereka juga berbakti di Tampar Uli bersama anak-anak lah, keluarga. Oke ya. So itu saja untuk introduksi, dan izinkan saya juga untuk bercakap dalam dua bahasa. Kadang-kadang Melayu saya amat terma Melayu ya, amat terhad juga kadang-kadang. So kadang-kadang tidak choice bahkan boleh juga tercakap bahasa Inggris kan. Tapi saya cobalah, saya upayakan macam mana mau kasih paham. Kalau sudah sempit itu kan, saya kasih gini lah, translate. Oke, so pada waktu Christmas nih, ada baiknya juga kan kalau saya share pasal topik nih. Ini adalah topik Christmas kita lah pada hari ini. Dan saya rasa ia amat penting bagi kita semua. Seperti yang Anda lihat sini kan, godly generation ataupun generasi keturunan. Bagaimana kita dapat mengiktibar dari ceramah yang hari ini supaya kita menjadi godly generation untuk message Christmas ini. Oke, dalam ayat Yohanes 3 pasal ayat 16, ia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya rasa ini adalah memory verse ya, John 3:16. Biasalah orang dengar yang selalu ayat ini. Dalam bahasa Inggrisnya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, His only Son, so everyone who believes in Him may not perish but have everlasting life. So ini adalah message Christmas kita pada hari ini berdasarkan ayat inilah. Dan seperti mana yang kita tahu, message ini bukanlah message untuk memberi keyakinan untuk kita, memberi semangat kepada kita yang Yesus telah lahir di dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa. Supaya siapa yang percaya dia mempunyai hidup yang kekal selamanya. Sebagaimana yang kita berbincang pada pagi ini juga ya, topik bagaimana mendapat hidup yang kekal. So apa maksud Christmas ya? Apa pandangan secara umum ya, pandangan Christmas? Adakah Christmas seperti begini? Makan-makan kah, minum-minum kah, mau minum kah? Betul kalau pergi di luar sana kan, ada itu orang Indonesia ramai kan. Adakah Christmas begitu? Adakah yang bermaksud untuk happy exchange kan? Selalu orang biasa beli hadiah terus tukar-tukar hadiah. Kalau pendapat dunia mungkin begitulah, ataupun pendapat mereka, nampak Christmas tree itu basar tuh di sana lawan bonyok kan, ada juga kalau mau pilih keke. Ataupun macam mana? Apa pendapat kita secara biblika ya?
secara apa yang termaktub atau terkandung dalam Bible kita, apa yang maksud Christmas sebenarnya? Untuk apa yang berdasarkan ayat ini sebenarnya Matius nih, tapi saya tersilap DDD Matthew kan, itu bahasa Inggris. Matius 1:21 yang berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, kerana dia lah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. So ini adalah untuk memperingati kelahiran Yesus. Dan apa tujuan Yesus lahir ke dunia? Untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dia bukan sahaja Maha Pengampun, Maha Pengasih, tapi dia adalah juga Tuhan menjadi manusia, menjadi suatu contoh kepada kita, dan juga dia juga menyelamatkan kita dari dosa. Dalam Yohanes 1 ayat 1 yang berkata dalam Alkitab, sudah biasa dalam bahasa Inggris ya. Ya, Yohanes. Oke, siapa yang ada Alkitabnya boleh ke Yohanes 1 ayat 1 lah. Yang berkata sini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman, ayat, ataupun English word made flesh. Ayat itu menjadi manusia. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. So ini adalah merujuk kepada Yesus yang menjadi manusia, Word made flesh. Sebentar ya. Naskah ayat itu. Tidak apa? Oke. Secara umumnya dunia ini terdapat berbagai agama. Ada Buddhis, ada Topikum itu Buddhis lah kan. Ada Islam, ada macam-macam. Kau tengok di sini. Banyak kok. Saya rasa lebih dari 100 kalau mau kira semua. Tapi apakah perbezaan Christianity sama agama yang lain? Apakah yang membedakan kita dengan umat-umat agama yang lain? Apakah yang mereka tidak ada yang kita ada? Mereka macam tengok ya, kalau orang kaya di dunia ini kan kebanyakan orang Kristen. Kalau tengok kalau pergi Arab, mufti-mufti semua yang ustaz-ustaz Arab orang kaya. Mereka minta kekayaan, tapi orang yang betul-betul dalam Yesus tidak kaya. Kenapa? Tetapi apa yang paling spesial yang mereka tidak boleh bagi kita, yaitu menjadi Yesus. Satu saja. Christianity adalah bukan agama. Christianity adalah Yesus. So, kalau kita masih menganggap Christianity itu sebagai filosofi, satu falsafah agama, macam Taoism ke, ya banyak filosofi, baik-baik filosofinya, tapi ya adakah ia merujuk kepada Yesus? Tidak ada kan? Dan ia tidak kekal. Tetapi Yesus kekal karena Dia telah membuktikannya berdasarkan Bible, God's love letter kepada kita. Seperti yang kita tahu. Jesus is not my savior. Jesus is my savior, maafkan saya. Not my religion. Jesus adalah penyelamat aku, penyelamat kita semua, bukan sekadar religion. Itu kita kena paham kenapa Yesus datang bumi ini dan pengertian kita tentang Yesus. Dan secara permulaannya Tuhan telah menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana yang kita tahu dalam Kejadian 1 ayat 1 ya. Dan bumi belum berbentuk dan kosong. Kenapa ya? Kadang-kadang kita tertanya-tanya dalam indah, adakah Tuhan menciptakan dunia ini dengan tidak perfect? Dan seperti mana yang saya ada satu kajian
Dan kenapa bumi ini berbentuk dan kosong? Mesti ada sebabnya. Seperti yang kita tahu sini, sebelum penciptaan manusia, sebelum penciptaan bumi dibuat, adalah kejatuhan Lucifer. Ia telah rebel ya, telah menderhaka dengan Tuhan karena dengan perasaan yang menjadi Tuhan. Ia berkata juga dalam seperti mana di sini Yesaya 14 dan Ezekiel 28. Setan telah berkata, saya mau menjadi Tuhan, saya mau naik ke altar, saya mau rule semua ya, saya mau ambil takhta Tuhan. Dalam hatinya sahaja. Dan Tuhan telah nampak apa yang terkandung ya dalam hati Lucifer, dan dia telah dijatuhkan oleh bumi. Itulah sebabnya bumi berbentuk gelap menjadi, ataupun translation yang lain kamu juga boleh cakap bumi menjadi bentuk kosong. Bumi menjadi kosong, tiada apa-apa. Tuhan tidak akan membuat sesuatu secara yang tidak perfect. Dan baru ia berkata sini, dan roh Allah atau roh Tuhan melayang-layang di permukaan air, di atas permukaan air. Apa saya dapat pelajaran dari sini? Sebagaimana kita juga jatuh ya, kita juga jatuh. Tetapi Tuhan ada plan. Sebelum creation bumi ya, Tuhan sudah ada plan untuk kita. Dia adalah Alpha dan Omega. Dan dia sentiasa melihat dalam kita bagaimana dia boleh membaiki kita dari dosa. Kalau Tuhan boleh membuat bumi, kalau Tuhan boleh repair ya, boleh membaiki bumi dengan begitu, bagaimana pula dengan kita? Asalnya kita didefinisikan sebagai image Tuhan, dan kita adalah untuk worship ya dengan dia. Dan dia berkata sini, berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, menjadi image Tuhan. Iya, waktu Adam dan Hawa belum berdosa, itu adalah definisi kita. Dan ini adalah Taman Eden ya, sebelum dosa. Dan apabila dosa sudah menjadi-jadi dari apa ya, Adam dan Hawa tidak mendengar kata Tuhan yang kata Tuhan, janganlah kamu memakan buah itu dari pokok yang terlarang. Dari semua yang saya cipta sini, dari fruit semua ya, buah-buahan yang saya cipta sini, satu saja kamu tidak boleh makan, tapi kamu makan juga kan. Tapi dengan itu, setiap masalah yang manusia sendiri buat, Tuhan mesti ada penyelesaiannya. Begitu dalamnya kasihnya, kasih Tuhan itu. Sebagaimana dia telah merencanakan kita semua dengan anaknya sendiri, yaitu Christmas, Yesus. Dan sebagaimana lepas itu anaknya pula, Kain membunuh Abel, sebab dia berasa cemburu dalam hati sahaja. Semuanya dalam hati sebelum kita melakukan kan. Semuanya dalam hati. Bila kita sudah ada rasa jealous, itu satu dosa yang amat besar sekali, dan ia akan menjadi begini kalau ia sudah lebih-lebih ya. Dan sebab itu kita juga Tuhan juga ada Old Covenant dengan New Covenant. Dari itu, begitulah plan Tuhan ya. Secara kronologi kalau kita tengok cerita ini, dari pembentukan bumi, pembentukan manusia, pembentukan bumi, kejatuhan Lucifer, dan Tuhan mencipta lagi bumi. Dan bila Tuhan mencipta bumi itu, Tuhan cakap, ya sudah baik. Lagi yang menciptakan, lepas itu menciptakan manusia jatuh, Kain membunuh Abel. Lepas itu ada plan lagi Old Covenant, perjanjian lama dalam bahasa lain, dan perjanjian baru. So ini adalah kasih Tuhan. Kenapa dia memberi kita undang-undang ya?
pada perjanjian lama, sebab Tuhan amat sayang dengan kita, dengan dosa kita. Dia menciptakan satu guideline untuk kita mengikutnya. Dari Law of Moses, ya, undang-undang Moses, hukum Taurat, Torah dalam bahasa Inggris, mempunyai begitu banyak sekali. 613. Bayangkan, 613. Dari bukan saja Ten Commandments, bukan saja 10 hukum 10. Dan juga perjanjian baru apabila Yesus sudah datang di bumi. Dan seperti mana yang kita nampak sini kan, ini adalah perbedaan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Saya berasa kita juga mempelajarinya tadi kan, sedikit sebanyak kita dah mempelajarinya. Dan seperti mana pahaman saya, ia adalah bayangan kepada yang baru. Yang lama, perjanjian lama adalah bayangan kepada perjanjian baru. Adalah penyediaan sebelum Yesus datang. Sebelum ini kita mengorbankan kambing, tetapi bila Yesus sudah mati di kayu salib, dia adalah pengorban, dia telah mengorbankan nyawanya untuk kita semua. So ini adalah perbedaan yang kita boleh nampak sini. Dia berkata static, written on stone, boleh nampak dengan di stone sahaja. Tapi New Covenant ataupun perjanjian baru, ia terletak dalam hati kita. Ia adalah di personality kita sudah. Kalau Old Covenant ya, marilah kita tengok apa yang Tuhan yang mau bagi sama, marilah kita dengar, apa yang Tuhan mau cakap sama kita. Tetapi dalam perjanjian baru, ia berkata, marilah kita nampak apa yang Yesus telah buat, apa yang Yesus telah mencontohi untuk kita. So itu adalah perbezaan. Old Covenant was to end, New Covenant never end. Semua itulah banyak lah. So yang Old Covenant is macam kalau kita tengok orang Farisi ya, dia kenapa dia ikut Old Covenant, tapi dalam hatinya tidak ada ubah, tidak diubah. So umpama hipokrit lah, hipokrit ataupun dalam arti kata lain actor, pelakon. Di luar saja nampak holy, tapi dalamnya tidak holy. Jangan begitu. New Covenant adalah kita menjadi Yesus, bukan termaktub dalam waktu bila orang ada accident hari Sabat kita tidak mau tolong, bukan begitu. Undang-undang kasih dalam Yesus adalah perjanjian baru, dan kita kena mengikuti perjanjian baru dengan mengikuti Yesus, menjadi Yesus. Dan bila kita mengikuti Yesus, kita akan tolong orang yang dalam kesusahan berdasarkan Yesus, dalam hati. Dia adalah end of the law, pengakhiran segala hukum dalam Roma 10 ayat 4. Dalam Ibrani pasal 8 ayat 6 ke 7. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang lebih agung. Itulah perbedaan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian lama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi untuk tempat yang terbuat. Perjanjian lama menjanjikan kita boleh menjadi kaya kalau kita dalam Tuhan. Perjanjian lama menjadikan kita menjadi kebal, musuh kita tidak boleh menyerang kita kalau kamu mengikuti Tauratnya, hukum Taurat Tuhan. Kalau kita review ya dalam Deuteronomy 28, Deuteronomy bahasa Inggris ya, tapi bahasa Melayunya, kalau saya tidak silap lah, bilangan 28, kalau saya tidak silap lah, itu Numbers. Ulangan ya, ulangan. Oke, maafkan saya, ulangan. So dalam ulangan 28 dia berkata, kalau kamu mengikuti hukum-hukum saya
saya akan memberkati kamu, musuh kamu tidak boleh menyerang kamu. Itu adalah perjanjian Tuhan dengan orang Jus pada waktu itu. Tetapi pada waktu perjanjian baru, Tuhan tidak menjadikan begitu. Adakah sarjana, tapi sarjana Paulus pernah menjadi kaya, pernah jadi miskin juga. Itu saya paham. Tapi bagaimanakah dengan pengikut-pengikut yang lain? Adakah mereka kaya? Seperti Raja Salomo, King David, tidak ada. Mereka tidak membina istana, tetapi secara rohaninya mereka amat kaya sekali, sebab mereka mengikuti Yesus. Dalaman itu telah ditukar, bukan sahaja luaran. Kita ya orang perjanjian lama biasanya mereka cuma kisah tentang apa yang saya nampak di luar, bukan di dalam. Tetapi orang baru tidak kisah. Baju saya itu tidak apa sangat, tapi apa yang terkandung di dalam hati. Itu adalah perbedaannya. Dan perbedaan kedua juga, perjanjian lama kamu jangan membunuh, tetapi perjanjian baru mengatakan bila kamu membenci saudara seiman sudah tidak membunuh. Amat tinggi ya perbedaannya. Itu sudah satu dosa kalau dalam perjanjian baru. Perjanjian lama tidak apa. Sebab itu Roma berkata, Roma 7 ayat 4 berkata, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sekarang kita telah mati dengan hukum Taurat supaya kita dibangkitkan dengan hukum tubuh Yesus, agar dengan itu kita berbuah. Maksudnya sini, bila kita dalam perjanjian baru, kita lebih dependen ataupun lebih sandaran kepada Yesus, sandarkan diri kita kepada Yesus. Kita tidak lagi berusaha menjadi alim, tetapi kita melihat Yesus sebagai contoh dan kita mengikuti Dia, sebab Dia adalah pengantara kita. Kita tidak perlu mengorbankan gembala lagi, kita tidak perlu membuat kerja mati ya, begitu dead works lagi. Tetapi kita punya works mestilah hidup. Kita punya pekerjaan Tuhan itu mesti hidup. Apa yang hidup dari hati, apa yang mati cuma luaran tapi hatinya lain. Kamu cakap saya boleh buat baik, tapi dalam hati, oh bila saya sudah buat baik, saya rasa bangga karena saya buat baik. Saya menolong orang, saya boleh menolong orang tua ke sana, orang itu tengah accident, saya boleh tolong. Tapi dalam hati saya, bila saya sudah buat semua itu orang nampak saya, oh saya baik, oh saya rasa bangga diri saya ini baik. Tidak ada begitu. Tidak ada arti kata begitu. Itu adalah salah. Matius 3 ayat 2 dan juga Matius 4:17 berkata ayat yang sama dari Yohanes Pembaptis dan Yesus sendiri. Ayat pertama mereka berdua adalah bertaubatlah. Bertaubatlah bukan saja dari keduniaan, tetapi dari hipokrisi, dari sekadar mengikuti Taurat Tuhan tanpa hati yang tulus. Kalau kita tidak paham, kapak sudah tersedia pada akar, bukan sekadar kerja baik, tetapi motifnya sampai akar. Maksudnya kita buat bagi satu contoh. Kita membuat kerja baiklah, kerja amal, contohnya kita membuat visiting ke ataupun macam saya hari ini. Saya boleh preaching dengan begitu bagus, contoh ya. Tetapi bila dalam hati saya membuat ini untuk diri sendiri, itu bukan sepatutnya. Tapi kalau Tuhan sudah kapak sudah tersedia pada akar pohon itu, saya tidak menganggap lagi saya sini preaching, tetapi Yesus. Karena saya percaya sama Dia,
bukan lagi dengan saya punya usaha sendiri. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dosa apakah yang Yesus menyelamatkan menyelamatkan kita? Seperti saya berkata tadi, keduniaan. Apa yang dalam dunia ini? Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sekali mata sahaja, Lucifer dengan perasaan bangga dirinya boleh jatuh ke bumi menjadi setan. Itu adalah keangkuhan. Dan juga nafsu kita terhadap dunia, dengan apa yang kita mau beli, dengan apa yang kita sembarang suka dari kita punya mulut, dari hati kita. Semua yang keluar dari mulut datang dari dalam, dari hati. Itu adalah nafsu. Oh, nafsu untuk membeli rumah, nafsu untuk mengingini seseorang ataupun mengingini harta orang. Itu pun dosa juga. Itu ada dosa keduniaan. Itu kadang-kadang saya sendiri mengaku, saya pun pernah buat, kita semua pernah buat. Kita semua berdosa dan apa? Tuhan adalah penyelamat. All have sinned and fall short of the glory of God. Roma berapa? Roma 6:23 kalau saya tidak silap. Satu Yohanes 2 ayat 16. Kedua, dosa Farisi, itu keagamaan lah, seperti Farisi. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Sama juga mereka juga merasa bangga dengan diri mereka. Mereka pernah berdoa, ya Tuhan, saya tidak seperti orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang seperti tax collectors, orang yang pencuri ke apa. Itu rasa orang Farisi. Kenapa? Kenapa ya begitu? Itu adalah satu dosa yang amat besar. Paulus juga begitu, Saulus juga begitu sebelum menjadi Paulus. Itu adalah dosa keagamaan seperti Saulus. Dia pergi apa? Terus pergi menyiksa orang-orang Yesus yang percaya sama Yesus. Kan? Itu adalah dosa keagamaan. Dan dia adalah musuh utama Yesus sebelum menjadi Paulus. Untuk sekarang, di mana level kita semua dalam hati? Bukan untuk menghakimi, tapi diri kita sendiri kena menghakimi setiap masa. Di manakah asas kita terletak? How good is your foundation? Ada dalam perumpamaan pembangun rumah ataupun parable the wise of foolish and foolish builder. Itu dalam bahasa Inggris. Dalam Matius 7 ayat 24 ke 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia adalah sama seperti dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan itu. Orang yang bijak akan mendirikan rumahnya di atas batu. Kenapa? Apabila sebab kita manusia adalah tiga, Tritunggal juga. Kita seperti Tuhan. Kenapa saya berkata begitu? Kita ada badan, kita ada jiwa, yaitu intelek, perasaan, sama kita ada roh. Kita percaya sama Tuhan. Itu adalah tiga. Kebanyakan orang seperti orang yang seperti
generasi orang Farisi ya. Mereka mendengar, merasa excited dengan ayat Tuhan, tapi tidak mengaplikasikannya. Umpama seperti membina rumah di atas pasir. Dan bila percobaan itu datang, mereka merasa marah. Kenapa? Kenapa Yesus benar, saya salah? Mereka berkata gitu. Kami anak Abraham. Kami ini mengikuti hukum semua. Tetapi kenapa mereka masih merasa bersalah? Karena apa yang mereka belajar sampai di sini saja, intelek saja. Intelek itu adalah di jiwa, tidak sampai ke dalam roh. Tetapi satu saja syarat, satu saja jalan untuk sampai ke roh kita ataupun batu. Apabila kita humble dengan Tuhan. Pengikut-pengikut Yesus adalah semuanya humble. Kalau kamu percaya itu, memang humble adalah satu sahaja. Kalau sifat bangga diri boleh menjatuhkan kita, sifat rendah diri boleh menaikkan kita. Bible juga ada berkata begitu. Those who exalt himself will be lowered down, and those who lower himself down will be exalted. Ada dalam ayat Matius. So, kalau kita kena examine diri kita sendiri, kita kena tengok diri kita sendiri dalam cermin, apalagi yang kita ada kekurangan. Contohnya, kalau orang berkata kepada kita, kita masih berasa marah. Kita tidak membina rumah atas batu, tapi di atas pasir. Kita tahu, tapi tidak boleh mengaplikasikannya. Itulah salah satu contohnya. Ataupun kita tidak, kalau macam lelaki tidak berzina, tetapi ada perasaan mengingini perempuan itu adalah sudah berzina. Itu kita kena meneliti dalam hidup kita supaya kita boleh membina kita punya kekuatan di atas batu sebagai generasi keturunan. Dan apa yang kita nampak di sini? Sebelum saya mengakhiri ceramah ini, apakah azam tahun baru kita semua? Adakah luangkan masa dengan keluarga, exercise, kasih kurus, kalau gemuk, ataupun hilang berat badan, berhenti smoking, berhenti merokok, berhenti mau minum enggak? Enjoy life-mu, ayo. Enjoy life dengan apa? Kalau enjoy life dengan Tuhan tidak apa. Kalau enjoy life dengan keduniaan tidak betul. Get out of there. Keluar dari hutang. Belajar yang baru itu bagus, tapi dengan Tuhan lah, bukan belajar yang jahat. Get organized, help others. Adakah itu kita punya niat azam Tuhan baru kita? Adakah itu kita rasa yang amat penting sekali ataupun macam mana? Apa yang penting? Kita dalam Christmas ke alam tahun baru lagi. Ya, sangat penting. Satu sahaja ayat ini. Kita semua mau hidup kekal. Kita semua mau pergi heaven. Siapa tidak mau pergi heaven? Semua mau pergi, kan? Tidak siapa mau pergi neraka, kan? Tapi macam mana caranya? Ayat ini sudah membuktikannya. Yohanes 17 ayat 3 yang berkata, inilah hidup yang kekal, itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Apa itu? Eternal life ataupun hidup yang kekal bukan sekadar hidup selama-lamanya, tetapi secara definisinya ini adalah kita untuk mengenal Tuhan secara pribadi dan mengenal Yesus Juru Selamat kita yang telah Bapaknya utus. Kalau sekadar goal kita, saya mau jadi kaya tahun depan, saya mau dapat rumah tahun depan, saya mau dapat kereta tahun depan, itu adalah sementara saja. Itu bila kita sudah sampai di kubur, itu tidak makna sudah. Paulus berkata, semua yang saya menganggap hebat semuanya menjadi sampah.
apabila saya mengetahui Yesus Kristus. So itu adalah goal kita, dan juga seperti Paulus berkata, dan itu adalah goal kita juga, mendapat kehidupan yang mengenal Yesus. Dan saya mengakhiri dengan ucapan selamat Hari Christmas dan selamat menyambut tahun baru. Semoga Anda diberkati selalu. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pelajaran yang baru kita dengar sebentar tadi boleh mengangkat jiwa kita lebih dekat pada Tuhan. Mari kita sambut firman itu dengan memuji nama Yesus di dalam LPMI 229. Mari orang saleh. 229. Kalau ada nampak, mari kita sama berdiri. Father, thank you for the message that you have given to us. May you bless us and give us your wisdom through your Holy Spirit, that you will walk with us each and every day of our lives, not only on the Sabbath day, but in every moment in our lives. Guide us, O Lord, in Jesus' name we pray. Amen.